Reza. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وانصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله الى يوم الدين اما بعد. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, para asatidzah, para tokoh masyarakat dan pengurus DKM Masjid Baitul Muhajirin, seluruh jamaah sekalian semuanya yang saya cintai. Saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus juga berterima kasih kepada pengurus masjid yang telah untuk kedua kalinya memberikan kehormatan kepada saya untuk ikut berbagi kajian-kajian, sharing pemahaman dan pengalaman berislaman kita dalam kajian bulanan kuliah subuh kita pada hari ini. Dan setelah bicara dengan pengurus masjid pada saat saya dihubungi tentang topik yang akan kita bahas, saya kemudian mengusulkan karena kita minggu besok akan memperingati hari besar 27 Rajab, hari Isra Mi'raj, maka dalam rangka menyongsong Isra Mi'raj, bagaimana kalau topik kita tentang memaknai kembali sholat kita. Jadi judul resminya kira-kira seperti itu. Oh, belum muncul ya? Yaitu Isra Mi'raj, momentum untuk kita merenungi kembali makna sholat kita. Nah, kalau kita bicara tentang Isra Mi'raj, sebetulnya banyak pemahaman-pemahaman yang ada di kalangan para intelektual, ya, para alim ulama kita. Walaupun yang kita pahami itu berdasarkan hadis sahih, ya, yaitu Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari, kira-kira begitu ya. Bahkan lebih spesifik, beberapa ulama mengatakan perjalanan di malam hari itu terjadi dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, di Yerusalem, dan kemudian itu disebut Isra. Kemudian Mi'rajnya itu maksudnya adalah, Mi'raj itu artinya naik menghadap, ya. Kalau kita naik menghadap itu Mi'raj. Nah, berarti naiknya itu adalah dari Masjidil Aqsa di Palestina sampai ke Sidratul Muntaha untuk menghadap kepada Allah. Ya, itu pemahaman umum yang kita pada umumnya memahami seperti itu. Tetapi kalau kita rajin membaca dan mendalami pemahaman-pemahaman para ulama, para intelektual, itu sebetulnya tidak hanya seperti itu ya pemahaman Isra Mi'raj. Jadi ada yang memahami Isra Mi'raj itu, ada yang mengkritik pemahaman seperti tadi. Tapi saya tidak akan membahas pada forum ini karena tujuan kita adalah membahas sholat. Dan kemudian punya pemahaman lain, ya, ada pemahaman yang bernada tasawuf, ada pemahaman yang bernuansa sejarah, terutama diangkat dari kitabnya Ibnu Khaldun, ya, Muqaddimah. Saya dulu masih muda, pembaca serius bukunya Ibnu Khaldun tersebut. Gitu. Jadi di buku Ibnu Khaldun itu sebetulnya sangat cukup detail, ya, sangat detail diterangkan tentang sejarah bagaimana Bukit Moraya atau Baitul Maqdis kita kenal itu dari waktu ke waktu dibangun, ya, dari mulai dibangun Solomon Temple atau Masjid Sulaiman, kemudian diruntuhkan, kemudian dibangun lagi macam-macam di situ, gereja dan sebagainya, sampai kapan sebetulnya dibangun Masjid Aqsa yang ada sekarang ini.
Itu ya detail di situ pada zaman pemerintahan khalifah siapa itu dibangun dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari konteks sejarah itu memang bisa beda pendapat dengan pemahaman umum seperti tadi. Kemudian ada lagi pemahaman dari sisi alternatif ya, pemahaman alternatif istilahnya yang dari semua kontroversi-kontroversi atau perbedaan argumen dan perbedaan interpretasi tentang peristiwa Isra Mi'raj. Jadi diambil jalan tengah, kira-kira pemahaman alternatifnya seperti apa, kira-kira gitu. Dan ini biasanya dikemukakan oleh intelektual muda lah ya. Nah sekali lagi saya tidak membahas itu, kita ingin melihat bahwa kenyataannya Isra Mi'raj itu tercatat dalam berbagai hadis itu adalah peristiwa di mana Rasulullah Muhammad SAW mendapat perintah wahyu langsung dari Allah untuk melaksanakan salat. Ya. Kalau ayat umumnya saya kira tentang surah peristiwa Isra Mi'raj itu kita tahulah dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 1 ya. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dan subhanallazi maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang dilingkupi oleh keberkahan-keberkahan supaya Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha melihat. Innallaha sami'un basir. Itulah kira-kira yang kita pahami tentang Isra Mi'raj. Nah, kita udah masuk ke halaman tadi ya, halaman berikutnya. Kita lihat saja. Nah, ini saya bikin outline saya seperti ini. Karena baru tadi malam nih diminta ternyata boleh disediakan saya tanya. Ini pakai ada bahan presentasinya enggak? Ya menurut sahib kita ada disediakan laptop segala macam. Kalau gitu saya siapkan. Jadi baru selesai jam 12 malam saya cari juga baru tadi malam ya. Jadi saya bikin outline-nya seperti ini. Pertama kita diskursus tentang Isra Mi'raj. Tadi yang saya sebutkan sedikit itu tentang diskursus. Diskursus itu artinya perdebatan-perdebatan, kira-kira gitulah. Tapi saya tidak akan mendalami itu gitu ya. Saya tidak tahu apakah forum ini biasa berbeda pendapat, perbedaan-perbedaan pandangan apa tidak gitu. Saya khawatir nggak biasa begitu. Nanti ini dianggap sesuatu yang sesuatu yang baru banget gitu. Kok begitu ya? Ternyata begitu ya gitu. Daripada begitu yang kita skip saja bagian ini. Nah, bagian kedua baru kita bicara tentang Isra Mi'raj dan sholat. Ya, jadi sholat kita tadi itu dalam konteks Isra Mi'raj ya sebagai perintah ibadah yang satu-satunya diterima oleh Nabi Muhammad langsung dari Allah itu tanpa melalui perantara Jibril itu sholat gitu ya. Dan sholat itu ya kita tahu lah rukun Islam. Sholat itu adalah amal yang pertama dihisab pada saat kita di Yaumul Qiyamah nanti. Sholat itu adalah imaduddin, tiang agama. Kemudian sholat itu juga adalah wasiat, yang salah satu wasiat yang disebut oleh Nabi pada saat beliau akan menghembuskan nafas terakhir ya. As-sholah, as-sholah, as-sholah. Dia 3 kali menyebut sholat. Artinya mengingatkan kepada umat, jangan lupa sholat. Artinya begitu pentingnya sholat itu dalam agama kita. Dan banyak lagi ya keistimewaan sholat baik di Quran maupun di hadis dan sebagainya. Nah, saya masuk ke bab 2 yaitu tentang Isra Mi'raj dan sholat. Dan kemudian bab 3 tentang Bab 3 tentang makna dan tujuan dari sholat kita. Ya. Macam-macam makna dan tujuan sholat kita. Tapi dalam kesempatan kajian yang singkat ini, saya akan mengangkat satu hal saja yang mungkin jarang diangkat oleh ustadz-ustadz kita. Tapi ini menurut saya penting gitu. Satu renungan yang saya pakai menjadi paradigma atau cara kerja, cara pandang otak saya di dalam memahami sholat saya, kira-kira begitu. Dan yang terakhir kita penutup. Baik, kita masuk saja ke bab 2 saja langsung, ya, yaitu Isra Mi'raj dan sholat. Di sini saya memuat di sebelah kiri atas itu ya. Peristiwa Isra Mi'raj itu dicatat dalam hadis
Nasai, ya ini hadis yang sahih yang saya angkat tentu saja. Yang di situ diceritakan, hadisnya panjang, saya tidak kutip Arabnya juga gitu, bukan itu, tapi saya nggak mau terlalu banyak halaman gitu ya, saya kutip terjemahannya saja. Tapi intinya itu adalah perjalanan Nabi yang saya simpulkan di kiri atas itu, yaitu ketika suatu malam Nabi dalam keadaan bersih dan sedang berada di Masjidil Haram, kemudian ada didatangi oleh malaikat Jibril berbentuk manusia bersama tunggangannya atau kendaraannya yang kita kenal dengan burak itu. Kemudian Nabi disapa, kemudian Nabi mengalami pembedahan hati dan pencucian hati, Nabi hati atau jantung kita nggak tahu lah ya, dengan air zam-zam, dan kemudian Nabi diajak untuk terbang, kira-kira gitu ya. Nah ternyata dalam hadis ini dinyatakan Nabi mampir di empat tempat, sebetulnya ya. Pertama Nabi mampir di Madinah, kemudian Nabi disuruh sholat 2 rakaat, dan Nabi sholat di situ. Nabi bertanya, ini apa? Tempat apa ini? Inilah Madinah, tempat nanti engkau akan hijrah ke sini. Kemudian setelah itu Nabi berangkat lagi, mampir lagi di Tursina. Nabi tidak tahu tempat apa itu, tapi disuruh sholat lagi di Tursina. Kemudian Nabi bertanya lagi, tempat apa ini? Inilah tempat di mana Nabi Musa menerima 10 perintah Allah. Al-Kalimatul Ashar atau The Ten Commandments. Nah, kemudian Nabi diajak lagi ke Baitul Ham atau Bethlehem, yaitu tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Mampir lagi di situ, sholat lagi 2 rakaat, kemudian terbang lagi, terakhir mampir di Baitul Maqdis. Ya, di hadis-hadis saya temukan ada 70 hadis yang cerita tentang mirip-mirip seperti ini, perjalanan Nabi tentang Isra Mi'raj. Tapi tidak semuanya sahih gitu ya. Ini yang saya angkat yang di sini yang sahih saja. Yang sekian banyak hadis itu menyebutnya bukan Masjidil Aqsa sebetulnya, tapi Baitul Maqdis atau Al-Haram Syarif disebutnya. Jadi tempat yang sekarang berada Masjidil Aqsa di hadis-hadis disebutnya Baitul Maqdis atau Al-Haram Syarif. Nah dari situlah kemudian Nabi sholat 2 rakaat, tanya lagi Nabi bertanya lagi, ini tempat apa ini? Kata Jibril, disinilah dulu dakwahnya para nabi, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, Nabi Isa dan sebagainya, menggunakan tempat ini sebagai tempat ibadah dan tempat dakwah. Dan dari situlah kemudian Nabi diajak untuk terbang ke atas. Ya. Kalau tadi kan perjalanan darat, ya, perjalanan bumi, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian perjalanan langitnya itu mulai dari situ, mampir di langit pertama. Nah ini diceritakan dalam hadis yang saya kemukakan di sebelah kanan itu. Saya ambil poin-poinnya saja dari hadis tersebut, yaitu hadis Bukhari nomor berapa ini? Nomor 3207 dan hadis Muslim nomor 234. Mirip hadis itu bunyi baik Bukhari maupun Muslim dan ini sahih, makanya saya angkat hadis yang ini. Yaitu Nabi mampir di langit pertama, ketemu Nabi Adam, dan seterusnya sampai langit ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari langit yang ke-7, Nabi masih diajak lagi mampir ke satu tempat yang namanya Baitul Ma'mur. Ini berdasarkan hadis ini ya. Baitul Ma'mur itu apa? Baitul Ma'mur itu satu tempat yang pernah dikagumi dan dipesonai. Dipesonai apa ya? Yang mempesona Nabi Adam alaihissalam. Dalam hadis-hadis, Nabi Adam itu diceritakan oleh Nabi Muhammad ketika dilepas oleh Allah untuk turun ke muka bumi. Nah ini jadi konsep ini juga harus hati-hati nih. Karena ada aja orang yang mengatakan, atau ada hadis, ya bahkan hadis ya. Tapi berbeda dengan hadis yang saya kemukakan tadi. Yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu karena Tuhan marah gitu ya kepada Adam karena makan buah apa itu? Buah khuldi katanya ya, padahal Allah nggak mengatakan buah khuldi itu. Setan yang mengatakan itu namanya buah khuldi gitu ya. Allah mengatakan hadhihi syajarah gitu aja. Pohon ini saja kata Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Nah, istilah pohon khuldi itu adalah istilah yang diucapkan oleh iblis untuk menipu Adam, kira-kira gitu. Khuldi itu artinya abadi dari kata khalada ya, kekal.
Jadi iblis bohongin Adam, kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal, gitu kira-kira. Maka ada setan mengatakan ini pohon kekekalan, pohon khuldi. Dan Adam, maaf, terbohongi di situ, ternyata boro-boro kekal gitu, malah keluar dari surga, kira-kira begitu. Jadi ditipu. Jadi kata khuldi itu adalah kata tipuan sebetulnya gitu ya. Nah, dari situ berdasarkan hadis-hadis dari Ibnu Mas'ud dan sebagainya, ternyata Tuhan nggak marah kepada Adam gitu ya. Jadi kalau hadis yang mengatakan Nabi Adam dilempar ke India, Siti Hawa dilempar ke mana itu, ke sekarang ini dekat apa? Aduh lupa saya namanya itu. Ya di sekitar ini ya, sekitar Jeddah sana. Namanya lupa, tapi katakanlah Jeddah gitu ya. Yang kemudian sekian puluh tahun kemudian mereka bertemu di apa namanya, di bukit Jabal Rahmah kan gitu ya kan. Nah itu bertentangan dengan hadis-hadis Ibnu Mas'ud yang sahih yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu diantar oleh Allah ketika akan turun ke muka bumi. Yang di situ terjadi dialog antara Nabi Adam dengan Allah, jelas sekali tuh. Nabi Adam mengatakan, ya Allah, kok aku lama-lama nggak mendengar lagi puji-pujian para malaikat di Baitul Ma'mur. Nah, di situ disebut Baitul Ma'mur. Kata Allah, ya enggak lah, gitulah. Baitul Ma'mur itu kan nanti ketika engkau ada di dunia, itu makin jauh dari alam malakut seperti itu, gitu ya. Kamu nggak akan dengar lagi suara-suara pujian-pujian dan apa tahmid dan sebagainya dari para malaikat, karena kamu akan di dunia nanti akan nggak dengar lagi itu. Kemudian Adam curhat, mengatakannya kalau gitu aku merindukan sekali tempat itu. Jadi tempat Baitul Ma'mur itu tempat yang sangat memukau Adam. Sehingga Adam tuh merasa, aduh saya akan homesick dong ya. Homesick tau nggak kira-kira ya? Akan kehilangan kenangan, kira-kira gitu. Sama kayak orang merantau itu kan homesick istilahnya ya. Kayak kita belum pernah merantau, tiba-tiba merantau bertahun-tahun, itu udah kebayang-bayang kampung halaman. Nah, ini Adam kebayang-bayang, kalau akan lama di dunia, aku akan homesick, akan merindukan Baitul Ma'mur itu. Nah, kemudian kata Allah, kalau gitu gampang ya. Ntar ketika kamu landing di muka bumi, bangunlah tempat ibadah, rumah yang seperti engkau lihat di Baitul Ma'mur. Dan kemudian ajarkanlah, lakukanlah dan ajarkanlah keturunanmu untuk melakukan ibadah para malaikat yang engkau lihat di Baitul Ma'mur. Sebagaimana engkau lihat di Baitul Ma'mur, ajarkan seperti itu. Maka ketika Adam landing di muka bumi, berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud ini, yang terjadi adalah Adam itu membangun Ka'bah. Dan ini sesuai dengan Quran. Quran mengatakan, inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bibakkata mubaharakah. Sesungguhnya rumah pertama, rumah ibadah yang pertama dibangun oleh manusia itu adalah Ka'bah di kota Mekah yang penuh berkah. Kira-kira begitu. Jadi kalau berdasarkan ayat Quran bahwa memang Ka'bah itulah rumah pertama yang dibangun, ya rumah manusia, rumah pertama yang dibangun oleh manusia. Jadi kalau Adam sempat sekian puluh tahun dulu di India, sekian Siti Hawa juga sekian puluh tahun juga di Jeddah itu pasti kan udah pernah bangun rumah yang lain, nah kira-kira gitu. Tapi Allah mengatakan rumah pertama yang dibangun oleh manusia itu adalah Ka'bah di kota Mekah yang penuh berkah, itu Quran. Jadi hadis yang tadi Ibnu Mas'ud lebih nyambung dengan ayat Quran yang mengatakan bahwa rumah yang pertama dibangun adalah Ka'bah. Dan lebih nyambung dengan bahwa Allah itu melepas manusia ke muka bumi itu nggak marah-marah gitu. Ngerti ya Pak ya? Kenapa? Karena kan dalam Al-Baqarah ayat sebelum ini kan jadi agak melantur-melantur kemana-mana dulu, nggak apa-apa ya. Kan dalam Al-Baqarah ayat 30 kan Allah mengatakan, "Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Allah mengatakan kepada para malaikat bahwa aku akan menjadikan manusia sebagai wakilku di muka bumi. Jadi turunnya Adam ke muka bumi itu penugasan untuk menjadi wakil Allah di muka bumi. Dan ayat selanjutnya kan kemudian sampai disuruh masuk ke surga dulu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika dan seterusnya. Dan kemudian sampai Adam tergoda oleh setan di situ. Kemudian ayat 37-nya mengatakan fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Setelah Adam keluar dari surga karena makan buah kezoliman itu, saya nyebutnya bukan buah khuldi tapi buah kezoliman, karena wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini,
fatakuna minaz zalimin. Kalau kau dekati pohon ini, jangankan makan buahnya, kau dekati saja pohon ini, artinya kamu melakukan kezoliman. Kamu jadi orang zolim. Jadi saya menyebutnya buah itu bukan buah khuldi, tapi buah kezoliman gitu kan. Ayatnya jelas tuh. Tapi Adam makan ya buah itu bersama istrinya. Itu juga pendapat-pendapat pada umumnya mengatakan yang tergoda duluan siapa? Siti Hawa. Jadi perempuan yang tergoda duluan kan, kemudian bujuk suaminya, jadi suaminya ikut tergoda gitu kan. Dalam Quran tidak. Dalam surah Toha, dalam surah segala macam, domirnya yang dipakai adalah lahu. Ya lahu itu buat laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jadi yang tergoda duluan itu Adam duluan jangan-jangan. Kira-kira gitu. Atau barenglah mereka tergoda dua-duanya. Nah, kemudian mereka tergoda, ya Quran tidak menyatakan perempuan tergoda duluan, tapi mereka tergoda dua-duanya gitu ya. Nah, kemudian setelah tergoda memang Allah suruh keluar dari surga. Ya kan udah aku bilang Adam, kamu jangan dekati pohon itu, tapi kamu dekati kira-kira gitu. Kamu sekarang nggak bisa lagi tinggal di situ, kamu harus keluar. Setelah Adam keluar, apa yang terjadi ayat berikutnya? Langsung ayat berikutnya, Al-Baqarah 37. Kalau tadi kan wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah itu ayat 30 dan seterusnya 31 32 cerita tentang Adam disuruh perform gitu untuk memperlihatkan ilmunya Adam di hadapan para malaikat. Dan seterusnya, kemudian digoda oleh setan, Adam disuruh masuk surga, digoda oleh setan, dan kemudian Adam tergoda dengan istrinya, bersama istrinya, dan kemudian ayat selanjutnya, Allah suruh dia keluar dari surga, dan kemudian ayat berikutnya, 37-nya itu, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Dan kemudian Allah mengajarkan lagi kepada Adam beberapa kalimat, kira-kira begitu. Ya, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Kemudian Adam bertobat, dan tobatnya langsung diterima pada waktu itu. Jadi artinya Adam itu nggak bawa dosa waris dalam ajaran Islam karena taubatnya sudah diterima. Oleh karena itu ketika Ibnu Mas'ud menceritakan cerita dari Rasulullah bahwa Adam itu diantar oleh Allah untuk ke muka bumi, itu lebih pas dengan ajaran Islam bahwa kita ini hidup di dunia dalam rangka menjalani peran sebagai khalifah Allah. Sementara ajaran yang hadis-hadis ini kontroversi ya, hadisnya itu dikritik dari segala macam ya, hadis yang mengatakan Adam dilempar ke India, Siti Hawa dilempar ke Jeddah dan sebagainya. Itu mirip sekali dengan paham ajaran Nasrani. Di mana ajaran Nasrani mengatakan bahwa memang Tuhan marah banget kepada Adam. Karena engkau tergoda, pertama Allah marah dulu kepada ular. Karena dalam Injil itu, dalam Bible itu yang menggoda itu ular gitu ya. Iblis berbentuk ular. Karena engkau telah menggoda mereka, maka kukutuk engkau, kubuat engkau jalan dengan perutmu. Dan seterusnya, jadilah ular. Dan kepada perempuan, Siti Hawa, karena yang goda duluan, itu yang goda duluan juga adanya di Bible. Jadi ajaran Nasrani gitu ya. Kepada engkau perempuan, karena engkau telah menggoda suamimu untuk memakan buah itu, maka kukutuk engkau. Kubikin engkau sakit ketika engkau hamil dan sakit ketika engkau melahirkan. Kira-kira begitu bunyinya. Bible. Dan engkau laki-laki, Adam, kira-kira gitu. Karena engkau telah terbujuk oleh istrimu, maka kukutuk engkau. Apa kutukan kepada kita kepada Adam menurut Nasrani? Kubikin capek engkau mencari nafkah, mencari rezeki untuk keluargamu. Gitu. Ngerti maksudnya ya? Jadi dalam ajaran mereka tuh cari nafkah itu kutukan, capek, kutukan nih bagi bapak-bapak nih yang cari nafkah itu kutukan. Sekarang saya tanya, dalam ajaran Islam cari nafkah itu kutukan bukan? Bukan. Orang yang meninggal lagi cari nafkah itu adalah mati syahid gitu ya, mati syahid. Jihad fisabilillah gitu, cari nafkah dalam ajaran Islam. Jadi kan terbalik sama sekali. Kalau dalam ajaran itu adalah kutukan, kita capek-capek cari nafkah, dalam Islam itu syahid atau jihad fisabilillah. Dan itu hadisnya sangat sangat strong tuh, bahwa dalam Islam itu mencari nafkah itu syahid. Nabi satu saat lagi berkumpul dengan para sahabat menunjuk, ya Rasulullah itu si fulan itu kalau ke pasar pagi-pagi habis sholat subuh udah langsung buru-buru ke pasar, nanti pulang malam, pulang sore gitu kan. Kalau dia ikut bergabung bersama kita, dakwah jihad bersama kita, tentu akan lebih baik bagi orang itu. Itu komentar para sahabat-sahabat terhadap si fulan yang kerja
kerja cari nafkahnya rajin banget, kira-kira begitu. Komentar Nabi yang nggak begitu. Orang yang mencari nafkah dengan sungguh-sungguh untuk ibu bapaknya, untuk keluarganya, istri dan anaknya, bahkan dia nyari nafkah untuk dirinya sendiri supaya tidak tergantung pada orang lain. Dia jihad juga sama dengan kita. Jihad juga bisa fisabilillah gitu. Itu ajaran Islam tuh kayak begitu. Nah, jadi antara pandangan yang mengatakan kita di muka bumi ini dilempar oleh Tuhan karena Tuhan marah, ya, yang mirip dengan ajaran Nasrani, atau ajaran sebaliknya, yang kita hidup di muka bumi dalam rangka menjalani peran sebagai khalifatullah fil ardh, yang karena itu kita diantar, Adam dan Hawa diantar oleh Allah ke muka bumi, Ibnu Mas'ud tadi, dan Adam sudah dimaafkan lebih dahulu. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Kan begitu ayatnya. Dan kemudian Adam minta maaf pada Allah yang terkenal dengan doanya Rabbana ighfir lana zalamna anfusana ya. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Adam ketika sadar, oh iya ya, aku udah melanggar perintahmu, laranganmu ya Allah, aku mohon maaf. Dan fataba alaih, langsung dimaafkan oleh Allah pada waktu itu. Jadi ketika diutus ke muka bumi sudah square gitu, istilahnya sudah zero nih dosanya Adam. Jadi bukan orang yang dimarah-marahi Tuhan, dikutuk-kutuk dan dilempar ke muka bumi karena Tuhan marah. Jadi itulah kira-kira. Nah, tadi saya sebetulnya mau nyebut tentang Baitul Ma'mur, tapi akhirnya jadi panjang begini, nggak apa-apa ya. Nah, Baitul Ma'mur itu oleh Adam itu mengagumkan sekali. Nah, ternyata Nabi setelah dari langit ke-7 diajak mampir juga oleh Jibril ke Baitul Ma'mur. Dan kemudian disuruh sholat juga di situ. Kagum juga Nabi, ini tempat apa? Ini pertanyaan Nabi yang paling heran. Nah, penjelasan Jibril, disinilah Allah menciptakan malaikat, mendidik malaikat, dan melepas malaikat untuk bertugas ke alam semesta. Setiap hari tidak kurang dari 70.000 malaikat dilepas oleh Allah, dan tidak ada yang kembali satupun sampai hari kiamat. Jadi di situ. Jadi pantas itu mengagumkan Adam, dan kemudian mengagumkan Rasulullah, tempat itu Baitul Ma'mur. Jadi tempat Tuhan memproduksi malaikat, dia men-training malaikat. Dan disitulah malaikat itu bertawaf, ada masjid namanya Baitul Ma'mur, Masjid Baitul Ma'mur. Nah, dari Baitul Ma'mur berdasarkan hadis ini kontroversi juga, Pak. Makanya cerita Isra Mi'raj memang banyak kontroversi. Kemudian dari situ Nabi Muhammad dipersilahkan oleh Jibril untuk naik ke Sidratul Muntaha, ya, untuk berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha, dan di situ Jibril pamit, aku sampai Baitul Ma'mur saja, kira-kira gitu. Untuk lebih mendekat kepada Allah, apalagi sampai Sidratul Muntaha, itu nggak bisa. Bahkan dibujuk oleh Nabi, loh kok begitu sih? Kira-kira gitu dalam bahasa kita. Nganterin dari awal, dari jemput saya di sana, kok sampai di sini aku dilepas sendirian, kira-kira begitu. Kata Jibril, nggak bisa. Kalau aku paksakan diriku terbang sampai ke Sidratul Muntaha, aku akan kebakar, kira-kira gitu. Jangankan malaikat yang lain, jangan makhluk yang lain. Aku ini panglimanya malaikat pun nggak bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi satu-satunya makhluk yang sampai Sidratul Muntaha ya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi manusia, ya, Nabi itu manusia. Jadi yang justru bisa sampai Sidratul Muntaha itu adalah manusia. Dan disitulah Nabi berjumpa dengan Allah. Dan di sini juga kontroversi. Apakah Nabi melihat wajah Allah, melihat Allah? Nah, itu dalam surah An-Najm itu tafsirnya jadi macam-macam tuh. Ketika dikatakan dan dia melihat, Muhammad melihat dia dengan sejelas-jelasnya gitu ya, itu dia itu adalah Allah dalam satu tafsir. Kemudian tapi itu bertentangan dengan penjelasan Aisyah ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kok engkau melihat wajah Allah? Kata Nabi, aku nggak melihat, aku cuma dekat, gitu ya. Jadi membingungkan juga tuh. Dalam hadis dari Aisyah sampai menegaskan, bagaimana Allah itu seperti apa? Gitu. Ya, aku tidak lihat. Tapi dalam surah An-Najm dikatakan Nabi melihat Allah. Ada yang menafsiri bahwa Nabi melihat dia itu bukan Allah, tapi malaikat Jibril. Tapi itu bertentangan dengan hadis yang mengatakan malaikat Jibril tidak bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi itu ruwetnya gitu. Jadi ada lagi yang menafsirkan kata bahwa Nabi melihat dia itu bisa malaikat Jibril, memang bukan Allah. Jadi Nabi tidak melihat Allah. Jadi jalan tengahnya itu
Nabi melihat Jibril inda sidratil muntaha. Digunakan kata inda dalam Quran. Bukan fi sidratil muntaha. Kalau fi itu kan artinya di sidratul muntaha, berarti Jibril bisa sampai ke sidratul muntaha. Tapi kalau inda itu bisa di sekitar gitu loh. Ngerti maksudnya ya? Jadi bukan di sidratul muntaha Nabi melihat wajah Jibril, asli Jibril itu. Jadi melihat dia itu dalam surah An-Najm ayat 12 itu bisa melihat Allah, tapi bertentangan dengan hadis Aisyah yang mengatakan bahwa Nabi tidak mengakui tidak melihat Allah. Tapi mungkin melihat Jibril, tapi bukan di Sidratul Muntahanya, tapi inda Sidratul Muntaha itu artinya di sekitar Sidratul Muntaha. Jadi bukan di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu Jibril nggak bisa, tetap nggak bisa masuk. Jadi dengan tafsir yang terakhir ini semua jadi akur, ya begitu ya. Jadi yang dimaksud memang melihat Jibril, tapi bukan di Sidratul Muntaha. Tapi Nabi tidak melihat Allah dalam wajahnya yang asli. Dan itu sesuai dengan ucapan Nabi Isa. Nabi Isa pernah mengatakan tidak ada manusia siapapun yang bisa melihat Allah. Itu ada di Bible juga sebetulnya. Itulah kira-kira. Jadi panjang lebar di situ saya ceritakan di situ di Sidratul Muntaha itulah Nabi menerima perintah sholat. Ya kita tahulah. Nah, diceritakan lagi tuh dalam hadis lain, ya bukan hadis Bukhari Muslim tadi. Diceritakan lagi bahwa terjadi tawar menawar kan. Nabi turun ke langit ketemu Nabi Musa mengatakan 50 rakaat 50 waktu terlalu banyak gitu kan, suruh tawar lagi sampai akhirnya diberikan oleh Allah 5 waktu per hari, kira-kira begitu. Itulah yang terjadi, tapi itu kritiknya juga banyak terhadap hadis itu ya, jangan kira nggak banyak kritik ya. Jadi itulah kira-kira. Tapi yang tidak ada kritik bahwa kita Nabi menerima perintah sholat pada saat Isra Mi'raj, dan itu satu-satunya perintah Allah yang diterima langsung, oleh Nabi langsung dari Allah gitu ya, tanpa melalui malaikat Jibril. Nah, kalau kita memahami sholat kita, sekarang kita ambil sholatnya, itu kan secara fikih sering dijelaskan oleh ustadz-ustadz kita, yaitu di halaman ini ya, lanjutnya. Di halaman selanjutnya itu kan, ya, sholat itu apa? Saya nggak bacakan teks Arabnya biar cepat aja ya. Sholat itu sering diterjemahkan oleh, apa itu sholat? Sholat itu adalah satu ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam gitu ya. Dengan memenuhi rukun-rukun tertentu, syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Itulah kira-kira. Tapi itu kan pengertian sholat secara fikih, secara tata cara. Yaitu tata caranya kita mulai dengan takbiratul ihram, memenuhi syarat-syarat rukun-rukun tertentu, dan kemudian kita akhiri dengan salam gitu. Nah tentu saja nggak cukup dong kita beragama hanya berdasarkan sandaran tata cara fikih seperti itu. Harus kita dalami lebih lanjut, yaitu sampai kepada pembahasan apa itu sholat. Saya angkat hadis sahih nih, yang dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah naik dan menghadapnya orang-orang mukmin kepada Tuhannya, gitu ya. Itu ada hadis. Jadi sholat itu kita menghadap Tuhan. Mirip kalau di kantor kita menghadap atasan, nah, kira-kira begitulah. Tapi dalam sholat itu nggak tanggung-tanggung, yang kita hadapi itu adalah Allah. Dalam hadis panjang berikutnya yang saya kemukakan di sini, itu jelas juga dikatakan bahwa orang yang sholat itu adalah dia sedang berbicara dengan Tuhannya. Ya, artinya dia sedang menghadap, sedang dialog dengan Tuhannya. Kemudian pesan berikutnya dari hadis ini, karena itu ketika engkau sholat jangan engkau keraskan bacaanmu, kecuali imam ya. Maksudnya kalau kita lagi sholat sendiri jangan keraskan bacaanmu sehingga mengganggu temanmu yang sedang sholat juga, karena masing-masing sedang bicara dengan Tuhannya. Jadi jangan sampai sholatmu untuk mengganggu orang lain, kira-kira gitu. Jadi sholat itu dalam hadis dikatakan mi'rajnya kita menghadap Allah. Kemudian di situ dikatakan kita sedang berbicara dengan Allah, kita lagi dialog. Tapi jangan keras-keras karena akan mengganggu temanmu yang sedang dialog juga dengan Allah. Nah kemudian berikutnya, halaman berikutnya, ini nggak begitu jelas juga, kurang fokus ya. Halaman berikutnya, nah ini kita sampai kepada tujuan. Jadi kalau sholat berdasarkan tata cara, memang sesuatu ibadah yang kita mulai dengan takbiratul ihram, kita mulai akhiri dengan salam. Tapi berdasarkan cerita tadi, kita mulai melangkah lebih dalam, sholat itu adalah mi'raj kita. Jadi kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj, kita juga mi'raj dengan sholat itu. Dan kemudian kedua, sholat itu kita berdialog dengan Allah. Kita lagi bicara dengan Allah, karena itu jangan keras-keras, karena mengganggu orang lain yang juga sedang bicara dengan Allah, kira-kira.
Nah, itu sudah mulai pendalaman tentang makna sholat kita. Nah, selanjutnya pada halaman ini di Quran saya angkat ya, surah Thaha ayat 34, ayat 14, maaf. Innani anallah, ini Allah bicara kepada Musa. Dalam urutan ayat ini memang bukan tentang Nabi Muhammad, tapi tentang Musa. Nabi sedang dialog kepada Musa, Allah sedang berdialog dengan Musa. Allah mengatakan, Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budni, maka mengabdilah kamu kepadaku, wa aqimis shalah li dzikri, dan tegakkan sholat supaya engkau selalu ingat kepadaku. Jadi tujuan sholat apa Pak kalau begini? Pertama kesimpulannya apa? Bahwa kita harus tahu bahwa yang melakukan sholat itu bukan Nabi Muhammad dengan umatnya, kita ini bukan, tapi nabi-nabi sebelumnya juga sholat gitu ya. Itu Nabi Isa juga ada di Quran melakukan sholat, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi segala macam itu sholat. Apakah sholatnya persis sama dengan kita? Ya wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi Quran menyebutnya sholat. Ya, maka ketika Allah sedang bicara kepada Musa, Allah mengatakan, aqimus shalah li dzikri. Lakukan sholat supaya engkau senantiasa ingat kepadaku. Jadi tujuan sholat apa? Ingat kepada Allah. Ya, supaya kita senantiasa ingat kepada Allah. Kita mulai mendalami. Ya. Dan kemudian dalam surah An-Nisa juga sama nih. Dan ketika engkau selesai melakukan sholat, ya, ayat ini apa? Faiza qadiyatis shalah, qadaitumus shalah, dan ketika engkau tuh sudah selesai melakukan sholat, jangan lepas ingatanmu kepada Allah. Baik ketika engkau sedang berbaring, ketika engkau sedang duduk, atau ketika engkau sedang berdiri. Jadi karena sholat itu tujuannya adalah zikrullah, li zikri, agar kita senantiasa mengingat Dia, mengingat Allah, maka ayat ini mengingatkan lagi, kalau selesai sholat jangan kau lupakan dong gitu. Ini sholat itu bukan nyembah Tuhan, habis kita sembah-sembah setelah itu kita lupakan, kita bukan kayak agama lain, habis sembah-sembah setelah itu ya terserah gitu kan. Kalau ini enggak, justru kita sholat supaya habis sholat senantiasa baik kita berbaring, kita duduk maupun kita berdiri, bawa ingatan kita kepada Allah untuk kemanapun kita pergi. Dengan sholat memenuhi tujuan seperti itu, yaitu zikir kepada Allah, maka sholat itulah yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, gitu ya. Nah, selanjutnya saya ingin terus kita dalami lagi. Apa arti sholat? Tadi kan sholat kita menghadap Allah, mi'raj kepada Allah, dan berbicara, berdialog dengan Allah. Kalau kita berdialog kan ada konten dialognya, kan gitu ya, ada isi dialognya apa. Nah, untuk itu kita melihat makna dari sholat. As-sholah bahasa Arab itu artinya apa? As-sholah bima'na ad-du'a. Sholat itu sama dengan doa. Ya, tanya aja orang Arab, arti sholat itu sama dengan doa. Ya, sholawat juga sama. Itu sholawat dari kata akar katanya sama juga. Ya, tapi sholawat itu artinya kita berdoa kepada Allah untuk Nabi Muhammad, gitu ya. Jadi sholawat, sholat itu satu akar kata, artinya doa. Ya. Nah, kalau sholat itu artinya doa, maka sholat adalah mi'raj kita kepada Allah, menghadap kita kepada Allah, yang kita berdialog dengan Allah, dan konten utamanya itu adalah doa. Doa itu adalah meminta sesuatu. Itu kan kira-kira ya, da'a, meminta sesuatu. Pertanyaan kita nih Bapak Ibu, yuk kita telusuri sholat kita. Di mana kita berdoa kepada Allah yang tidak boleh kita tinggalkan? Saya tulis di situ, sebelah kiri itu 13 rukun sholat kita, ya. Ada 13 rukun sholat. Ini udah ijma lah kira-kira. Bapak lihat di mana saja juga dikit buku-buku tuntunan sholat, rukun sholat ada 13, kira-kira begitu ya. Yang 6 sifatnya qauliyah, atau qauliyah artinya ucapan. Yang 6 lagi sifatnya gerakan atau fi'liyah. Jadi ada 6 tambah 6 jadi 12. Nah, ini ada 13. Satu lagi itu dua-duanya. Tertib, yaitu dua-duanya, baik tertib ucapan maupun tertib perbuatan. Jadi 6 sifatnya ucapan, 6 lagi sifatnya perbuatan. Dalam sholat seperti ruku, sujud, itu perbuatan. Dan 1 terakhir itu adalah dua-duanya, baik perbuatan maupun perkataan, ya, yang itu tentang tertib.
Nah, dari 13 rukun itu, doa itu di perbuatan atau di ucapan doa itu adanya? Di ucapan kan? Berarti cari di rukun ucapan. Nggak mungkin ruku itu sama dengan doa kan? Nggak mungkin. Jadi doa itu adanya di rukun yang sifatnya ucapan. Nah, dari 6 rukun ucapan, itu saya kasih tanda, ini supaya gampang, itu yang biru itu artinya ucapan, qauliyah. Kemudian yang hitam itu adalah yang fi'liyah, yang perbuatan. Dari yang biru itu ada 6, yang hitam juga 6. Dari yang biru itu yang sifatnya doa, yang isinya doa itu ada cuma 3, Pak, dalam sholat kita. Di mana itu? Pertama nomor 4 itu, yaitu membaca Al-Fatihah. Di mana ada doa di Al-Fatihah? Di mana? Di mana ada doa di dalam Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Itu kan doa. Jadi ada di Al-Fatihah, di tengah-tengah pula, di tengah-tengah Al-Fatihah. Kemudian ada lagi di selawat, karena selawat juga rukun, membaca selawat Nabi pada waktu kita tahiyat. Dan terakhir, doa itu ketika kita tutup sholat kita dengan mengucapkan salam ke kanan dan salam ke kiri. Itu doa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendoakan yang di sebelah kanan kita supaya mereka mendapatkan kesejahteraan. Salam. Jadi doa itu ada 3, yang rukun ya. Kalau doa Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni itu rukun bukan? Bukan, itu sunnah. Ya, itu doa memang. Duduk di antara 2 sujud isinya doa. Ya Allah, ampuni dosaku, Rabbil firli warhamni, sayangi aku ya Allah, wajburni, tutup kelemahan-kelemahanku, warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, berikan aku rizki, wahdini, berikan aku hidayah, wa'fu anni, wahdini wa'fu anni, dan maafkan aku. Ya. Jadi itu sunnah saja, bukan rukun. Yang rukun ada 3. Dari rukun 3 doa itu dalam sholat, yang tidak bisa kita tinggalkan, karena meninggalkan rukun nggak sah, kan gitu ya. Meninggalkan rukun nggak sah. Nah, dari 3 yang rukun itu, yang paling banyak kita baca yang mana? Yang ada di Al-Fatihah. Karena yang terakhir salam. Salam kita baca dalam sholat cuma berapa kali? Kita ucapkan. Cuma satu kali sebagai penutup. Kemudian selawat Nabi itu juga rukun juga. Kita baca pada saat tahiyat doang, kan gitu ya. Kalau kita sholatnya sholat subuh tadi, berapa kali kita selawat kepada Nabi? Cuma sekali, karena cuma 1 kali tahiyat, kan gitu ya. Tapi ihdinas siratal mustaqim yang ada di tengah-tengah Al-Fatihah, doa itu kita baca setiap rakaat. Jadi kalau sholat zuhur ada 4 kali kita baca gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau sholawatnya cuma 2 kali, salamnya cuma sekali gitu ya. Dan seterusnya. Jadi doa yang rukun, sholat itu adalah ad-doa, ya, sholat itu adalah mi'raj kita kepada Allah untuk berdialog dengan Allah, dan isinya doa, karena sholat sama dengan doa. Jadi intisari sholat itu adalah doa. Doa yang rukun cuma ada 3, yang paling banyak kita ucapkan dalam rukun, yang rukun itu adalah kalimat ihdinas siratal mustaqim. Jadi intisari sholat itu sebetulnya itu kalau menurut saya gitu. Jadi kenapa itu penting banget ya, di samping ada di dalam Quran, dalam surah Al-Fatihah gitu ya. Terus ihdinas siratal mustaqim, ya, minta kita jalan yang lurus. Pertanyaan kita lebih lanjut ini, jalan lurus itu apa sebetulnya? Nah ini lagi kalau kita baca ada hadis-hadis yang ini kontroversi dah, hadis-hadis kayak gini ya, yang mengatakan jalan lurus itu adalah jembatan titian serambut di belah 7 yang menyeberangi untuk menuju ke surga gitu kan. Jadi kita kalau rambut di belah 7, rambut aja kalau di bawah aja ngeletak kita nggak lihat, kalau di belah 7 makin nggak kelihatan kan gitu ya. Jadi sesuatu yang sangat mengerikan kira-kira gitu. Tapi enggak, Quran mengatakan qul inna hadza sirati mustaqima. Bukan itu, kalau hadisnya mengatakan seperti itu bertentangan dengan Quran. Quran mengatakan, hai Muhammad, katakanlah ini adalah dia Quran, jalan yang lurus itu. Qul inna hadza sirati mustaqima. Jadi siratal mustaqim itu adalah Al-Quran. Jadi bukan jalan jembatan titian di belah 7. Kalau nanti di akhirat ada seperti itu, jalan titian di belah 7 dan diberi nama siratal mustaqim, itu mungkin soal lain gitu ya. Ngerti Pak ya? Tapi konteksnya surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, masa kita minta petunjuk untuk menyeberangi neraka nanti sementara kita masih hidup nih.
Nah, ihdinas siratal mustaqim yang kita ucapkan dalam Fatihah itu lebih cocok kita maknai sebagai Al-Qur'an, yaitu petunjuk hidup, jalan terdekat menuju Tuhan, yaitu Al-Qur'an. Nah, siratal mustaqim berarti adanya di dunia Quran, petunjuk buat kita. Siratal mustaqim itu artinya apa? Jalan yang lurus. Jalan lurus itu apa? Kalau berdasarkan fisika, berdasarkan ilmu ukur dulu kita masih muda dulu belajar ilmu ukur, terjemahan daripada jalan lurus atau garis lurus itu apa, Pak? Garis yang terpendek yang menghubungkan dua titik. Betul nggak? Ini dua titik, titik A, titik B. Jarak garis terpendek itu adalah jalan yang garis lurus pasti. Kalau begini-begini itu pasti panjang nih garisnya. Atau melengkung begini pasti lebih panjang. Untuk yang terpendek itu adalah yang langsung, yang lurus gitu. Jadi siratal mustaqim itu adalah jalan terpendek yang menghubungkan dua titik. Ya. Pertanyaan kita lebih lanjut, nah kalau gitu ada dua titik, titik siapa dengan titik apa? Kan gitu ya, titik apa dengan titik apa yang kita maksud dengan ihdinas siratal mustaqim ini? Titik apa dengan titik apa kira-kira, Pak? Kalau ibu-ibu, kira-kira titik apa dengan titik apa ya? Gampang, Bu. Apa kita maknai aja bahwa hidup ini adalah perjalanan pulang kita menuju siapa sih, Bu? Pak, kita sedang perjalanan pulang kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini berasal dari Allah dan kita sedang pulang kepada Allah. Kita lagi pulang nih kepada Allah. Walaupun pulangnya melingkar gitu. Kita sedang dilepas untuk hidup di muka bumi sama seperti orang dilepas oleh dewan juri untuk naik ke panggung. Kita naik ke panggung tapi turun lagi sedang berputar untuk balik lagi kepada Allah. Gitu. Itulah kehidupan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kita sedang meninggalkan Allah tapi karena melingkar berarti juga kita sedang menuju pulang kepada Allah. Jadi jalan lurus yang kita minta untuk ditunjukkan kepada kita itu tidak lain adalah dari titik kita ke titik Allah tempat kita pulang gitu. Jadi kita sedang minta ditunjukkan jalan lurus. Ya kan ada Quran kan sudah mengatakan ini jalan lurus. Qul inna hadza sirati mustaqima. Inilah dia jalan lurus Quran itu. Tapi kita minta, ya, kalau saya mengumpamakan supaya mudah dipahami sekarang ini nih, kira-kira nih. Kita udah punya petanya nih. Ya kita punya peta Google nih, Pak ya. Sekarang kan di HP semuanya ada peta Google kita udah punya nih. Itulah kira-kira Quran. Yaitu peta jalan pulang kita kepada Allah. Ya, peta. Tapi karena kita pengen ketemu dengan kekasih kita yang kita rindukan, ya, kita minta di Sherlock gitu kira-kira. Ngerti ya? Sherlock, ya Allah Sherlock dong kira-kira. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Allah sudah mengatakan kamu bisa cari sebetulnya dengan melihat petanya yaitu Quran. Tapi kita masih mengatakan ihdinas siratal, tapi enggak ya Allah. Sherlock. Ambil supaya aku bisa ngambil jalan terdekat kepadamu. Karena walaupun kita punya peta Google, kita punya Quran di depan mata kita, Bapak Ibu, mungkin nggak kita salah paham terhadap Quran? Sangat mungkin. Semua sangat mungkin. Sangat mungkin. Makanya kita kalau baca Quran disuruh dimulai dengan kalimat Bismillah. Sebelum Bismillah, ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa baca Quran harus baca ta'awuz? Padahal kan setan takut sama Quran, kan gitu ya. Kenapa kita harus ta'awuz? Karena setan adanya dalam diri kita. Bacalah Quran dengan engkau minta perlindungan dari Allah terhadap setan. Kenapa? Karena walaupun yang kita baca Quran, tidak mustahil setan ikut di dalam kita menafsiri atau memaknai Quran tersebut. Sehingga Quran alih-alih menjadi petunjuk buat kita justru penyesat. Kan begitu. Quran sendiri mengatakan begitu. Ya, berapa banyak orang yang mendapat petunjuk dari Quran ini dan berapa banyak orang yang tersesat dari Quran ini. Kan gitu ya. Apa namanya istilahnya? Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Kan itu Quran yang mengatakan. Yudhillu bihi katsira artinya banyak orang yang tersesat dengan Quran ini. Wa yahdi bihi katsira. Banyak juga orang yang mendapat hidayah dari Quran ini. Artinya ketika kita baca langsung Quran itu sama ketika kita baca peta Google, kita udah tahu nih yang kita rindukan adanya di Bogor gitu misalnya.
Tapi masih ada kemungkinan kita tersesat di jalanan kalau kita baca langsung. Tapi kalau sudah Sherlock, kita minta Sherlock dan dikirim Sherlock, kan kemungkinan tersesat menjadi jauh lebih kecil gitu kira-kira. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu minta Sherlock kalau menurut saya dalam bahasa kita yang sekarang. Itulah yang kita minta kepada Allah. Kalau kita minta Sherlock setiap hari, setiap rakaat kita baca itu ungkapan dari apa sih, Bapak Ibu? Kalau kita minta Sherlock, kita cerewet banget minta Sherlock nih. Itu ungkapan dari apa? Ungkapan kerinduan. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu mestinya membina kerinduan kita kepada Allah. Gitu. Itu yang saya maksud. Membina kerinduan. Jadi sholat kita harus pelan-pelan nih. Setiap sholat, kalau menurut saya nih, ini yang saya mengatakan saya bangun paradigma ini. Setiap mau sholat, saya udah pasang nih. Nanti dalam bacaan Al-Fatihah, aku ingin sekali bacaan ihdinas siratal mustaqim itu apa namanya? Apa kalau kita bikin mesra gitu ya. Aku ingin ucapkan dengan mesra supaya Allah tunjukkan karena aku rindu kepadanya. Kira-kira begitu. Jadi ketika sholat itu saya mulai dengan membangun mindset dalam sholat saya ini untuk membangun kerinduan, ya dari membangun kerinduan kepada Allah, maka saya khusyuk, ya lebih khusyuk, wabil khusus khusyuk ketika kita saat membaca Fatihah, wabil khusus ketika membaca kalimat ihdinas siratal mustaqim. Karena itulah doa yang paling banyak kita ucapkan di dalam sholat dan itulah intisari sholat kira-kira. Jadi sholat itu mestinya pelan-pelan membangun kerinduan. Bukan hanya suatu perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tapi sesuatu yang membangun kerinduan. Kalau kita sudah terbangun kerinduan kita kepada Allah, maka sholat itulah yang akan membawa kita zikrullah. Kira-kira gitu. Aqimis sholah li zikri. Lakukan sholat supaya engkau senantiasa ingat kepadaku. Bukan hanya ingat, tapi ingat dengan penuh kerinduan. Kira-kira begitu. Nah, di bagian akhir nanti tolong diingetin kalau waktu udah habis ya. Udah habis ya? Wah, subhanallah. Masih ada satu bab lagi tuh tapi nggak apa-apa lah. Jadi sholat sama dengan doa, ini adalah sholatul mustaqim, ungkapan kerinduan untuk pulang. Kita minta Sherlock sama yang kita cintai, kira-kira gitu. Maka menurut para ulama-ulama besar, menurut para itu keindahan yang tertinggi bagi manusia itu bukan masuk surga, kan katanya begitu ya. Robiah Adawiyah sampai mengungkapkan satu statement yang menggelitik kita, ya Allah, kalau aku berbuat baik, beribadah kepadamu karena ingin masuk surga, lempar aku jauh-jauh dari surga. Dan kalau aku beribadah karena aku takut pada neraka, bikin badanku sebesar neraka supaya cemplungkan aku neraka dan jangan ada orang lain yang bisa masuk neraka, biar aku isi sendiri. Kira-kira begitu kan. Ekstrim banget ucapannya. Kenapa? Karena orang-orang setingkat dia itu memang ibadahnya bukan karena ingin surga dan bukan karena ingin takut neraka, tapi karena kerinduan kepada Allah. Sesungguhnya yang aku lakukan ibadah, berbuat baik dan tidak melakukan yang tidak baik itu karena aku rindu betul dengan engkau. Jadi membangun kerinduan itu pada tingkat ulama-ulama tertentu sampai berani mengikrar seperti itu. Kalau kita belum berani itu, Pak. Belum berani. Tapi kalau kita gambarkan nih Pak, ya Bapak Ibu, kalau Bapak rindu kepada orang yang Bapak hormati yang sedemikian rupa, orang itu mengatakan ini, katakan emak kita lah di kampung, ya. Ini kan rata-rata perantau nih, emak kita di kampung, manalah di kampung. Kita minta Sherlock, ya. Ya nanti emak Sherlock, lokasinya, lokasi emak. Kan enak tuh kita. Terus emak bilang nih, kira-kira nih, emak punya ini loh, punya kebun di belakang rumah, kira-kira gitu ya. Indah banget lah, pokoknya ada taman-tamannya, ada sungai-sungai mengalir di bawahnya sungai indah banget lah. Bahkan sungainya itu bisa kamu minum airnya kayak susu rasanya, kayak kopi susu gitu ya misalnya ya. Kalau hubungan kita dengan emak hubungan kerinduan, kira-kira taman di belakang rumah itu menjadi tujuan apa enggak kira-kira? Iya, mungkin ya udah mak ntar mampir sebentar gitu, tapi bukan itu tujuanku. Aku mau pulang kampung, mau ketemu emak gitu kan. Soal kebun di belakang yang emak bikin itu oke aja ntar saya mampir ke situ gitu. Kira-kira kan gitu ya Bu ya. Jadi artinya surga itu iya kita pengen nikmati, kita pengen rasakan, tapi tujuan akhir kita itu adalah liqa bi rabbik, berjumpa dengan Tuhan kita. Itulah keindahan yang paling tinggi. Makanya kita minta ihdinas siratal mustaqim berkali-kali dalam sholat. Sebelum akhir saya tutup ya supaya tuntas, sikat aja nih bagian akhir. Kenapa Bapak Ibu kita nih merindukan Allah?
Karena sebelum kita dilahirkan ke muka bumi, saya muat di dalam ayat berikutnya nih, singkat aja, kan jarang-jarang saya kemari ya. Nah ini, kenapa Bu? Dihabisin aja. Ini ayat ini saya kutip nih, surah Al-A'raf ayat 172, ini informasi dari Allah. Allah mengatakan, setiap orang itu sebelum dilahirkan ke muka bumi, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum, kita ini sebelum lahir ke muka bumi, ketika kita ada di dalam perut ibu kita ini berdialog dengan Allah. Ya, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi sebelum kita dilahirkan semua kita itu ketemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Dan kemudian Allah bertanya, sudahkah engkau lihat, sudahkah engkau saksikan bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Dan kita semua sama jawaban kita. Betul, aku menjadi saksi bahwa engkau adalah Tuhan kita. Jadi kita ini pernah ketemu Pak dengan Tuhan kita gitu. Pernah ketemu sebelum kita lahir. Para ulama mengatakan ini peristiwa dahsyat nggak kira-kira? Dahsyat Nabi Muhammad sampai ketemu dengan Allah harus ke Sidratul Muntaha. Kita ini sebelum lahir udah ketemu dengan Allah. Dahsyat banget peristiwa itu. Pasti memukau banget. Kita jumpa dengan pencipta kita. Kita jumpa dengan emak kita yang cuma melahirkan saja kalau kada rindu bukan main gitu ya. Ini berjumpa dengan pencipta kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran mengatakan gitu. Karena itu para ulama mengatakan ini masuk dalam alam bawah sadar kita yang paling dalam, mengendap di dalam alam bawah sadar kita yang paling dalam. Sehingga ketika kita lahir di muka bumi, kita hidup di muka bumi, sebetulnya di hati kita, di alam bawah sadar kita yang paling dalam, itu senantiasa membawa kerinduan kita kepada Allah. Ingin ketemu lagi. Pencipta kita yang maha dahsyat, maha indah, maha ganteng, maha segala macam lah kira-kira begitu ya. Maha kaya, maha perkasa, maha penguasa, dan sebagainya. Kan ditanya lagi, kok kita nggak ingat ya peristiwanya gitu? Ya sebelum kita lahir ya kita nggak ingat. Ya, jangankan sebelum kita lahir, peristiwa balita saja menurut psikologi anak itu yang kita ingat nggak sampai 1% peristiwa balita kita Pak, pengalaman kecuali yang sangat menyeramkan atau sangat membahagiakan itu baru kita ingat. Tapi 99% lebih peristiwa balita kita ada hidup di muka bumi tapi masa balita itu tidak kita ingat. Tapi para psikolog mengatakan, terutama psikologi anak mengatakan bahwa orang itu ketika dia besar, dewasa sampai tua, itu jalan pikirannya, perilaku hidupnya itu dipengaruhi 90% oleh pengalaman dia pada masa sebelum lahir dan pada masa balita. Gitu, Pak. Jadi saya ini begini sekarang, ini sebetulnya dibentuk pada masa pranatal saya, yaitu pengalaman ibu saya pada saat hamil. Makanya dalam Islam kan orang perempuan yang sedang hamil itu harus jaga sikap, harus banyak baca Quran, rajin ibadah dan sebagainya supaya mendidik anaknya sudah, karena pendidikan sudah terjadi. Dan masa balita saja, yang tidak saya ingat di kognitif, di otak tidak saya ingat, tapi peristiwa itu mengendap dalam alam bawah sadar. Yang ketika kita lahir di muka bumi, perjumpaan kita dengan Allah yang diceritakan dalam surah Al-A'raf 172 ini, itu tidak kita ingat di kognitif kita, di otak kita tidak ingat. Tapi pengalaman itu mengendap dalam alam bawah sadar kita, masuk dalam alam bawah sadar kita, dan itu mempengaruhi hidup kita. Tanpa sadar hidup kita sebetulnya sedang merindukan Tuhan. Kira-kira begitu. Itu yang oleh psikolog namanya Rama Chandran, ada Dana Johar, memang bukan orang muslim, tapi mereka mengatakan ada God spot dalam tubuh kita, dalam psikologi kita, namanya God spot, titik Tuhan. Itu yang dimaksud dalam keberadaan Allah dalam alam bawah sadar kita yang paling dalam. Itulah yang mempengaruhi hidup kita, itu kita. Ketika kita hidup, Allah mengatakan sesungguhnya dunia ini adalah lahun walaibun. Sesungguhnya dunia ini adalah seperti permainan, ya, dan senda gurau. Artinya apa? Ketika kita hidup, alam bawah sadar kita membangun, meronta-ronta rindu kita kepada Allah. Tapi ketika kita hidup, sama seperti kita naik panggung, kita mau tampil di panggung, tapi kita demam panggung. Kira-kira begitu. Karena panggungnya penuh dengan permainan-permainan. Jadi dunia ini dibikin penuh permainan. Sehingga alam bawah sadar kita merindukan Allah, tapi ketika kita di dunia, Allah yang maha perkasa, ketika yang Allah yang maha kuasa kita rindukan, tapi ketika kita hidup di dunia, dunia ini diciptakan oleh Allah dengan sifat-sifat Allah juga. Ada kekuasaan, ada kekayaan, ada keindahan, dan sebagainya.
Sehingga ketika kita berjumpa dengan keindahan di dunia, alam bawah sadar kita, kamu merindukan keindahan. Otak kita mengatakan, berarti ini dia yang ku cari. Nah, keindahan, kegantengan, dan sebagainya. Kan gitu ya, ini demam panggungnya seperti itu. Maka yang terjadi adalah dunia ini mendisorientasi kita. Yang sebetulnya kita rindu kepada Allah yang maha indah, maha kaya, maha perkasa, maha penguasa, dan sebagainya. Kita jadi rindu pada kekuasaan, kita rindu pada keindahan, kecantikan, kegantengan, kita rindu pada kekayaan. Padahal yang kita rindukan adalah yang maha kaya, Al-Ghani. Padahal yang kita rindukan adalah Al-Jamil, yang maha indah. Padahal yang kita rindukan adalah Al-Malik, yang maha berkuasa. Tapi kita rindukan kekuasaan, rindukan harta, rindukan segala macam. Itu sebetulnya adalah disorientasi kita karena kita merindukan Allah. Begitu. Yang sebetulnya kita rindukan Allah. Karena itu, Islam datang kepada kita dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, meneguhkan kembali, ngingetin kembali, yang kamu rindukan tuh Allah loh, kira-kira gitu. Islam hadir kepada kita dengan memerintahkan kita untuk sholat 5 kali sehari dengan membaca ihdinas siratal mustaqim 17 rakaat 17 kali sehari, itu untuk mengembalikan kembali kerinduan kita kepada Allah supaya duduk dengan benar, gitu. Tidak terdisorientasi dengan keindahan-keindahan ciptaan Allah yang ada di dunia, supaya kita kembali kepada kerinduan kita kepada Allah. Itulah kira-kira ya, saya tutup saja sampai di sini, dan pesan terakhir barangkali ya, yuk dengan kajian kita pada hari ini menyambut Isra Mi'raj, kita tangkap bahwa Isra Mi'raj itu membawa pesan untuk kita sholat, dan itu sholat merupakan perintah satu-satunya dari Allah yang langsung disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha. Dalam berbagai ajaran juga sholat itu sangat penting gitu ya, imaduddin, tiang agama, yang pertama dihisab dan sebagainya. Tapi yuk kita tingkatkan makna sholat kita dalam momentum menghadapi Isra Mi'raj ini. Mulai sekarang kita bangun yuk, membangun sholat yang penuh kesadaran bahwa ini adalah tata cara ibadah untuk membangun kerinduan kepada Allah. Yang terjadi adalah ketika kita semakin rindu kepada Allah, insya Allah hidup kita semakin luar biasa, Pak. Ya, saya nggak bisa ceritakan lah pokoknya. Ya kalau kita ada rindunya kepada Allah, udah. Tapi yang kita minta jalan terdekat atau jalan tercepat? Terdekat ya, ini Siratal Mustaqim, jalan terdekat, bukan minta jalan tercepat. Kalau minta jalan tercepat artinya minta buru-buru mati. Nah, itu nggak boleh, haram ya. Bukan minta buru-buru mati, tapi minta, ya Allah, aku mati sih engkau yang tentukan, bisa 100 tahun lagi. Tapi tunjukkan aku jalan terdekat pulang kepadamu. Aku nggak mau ngelantur-ngelantur ke tempat lain. Nggak mau mampir di rest area juga, kalau nggak perlu, akhirnya gitu ya. Karena yang aku rindukan adalah engkau. Itulah kira-kira, mudah-mudahan ini membawa manfaat. Sekali lagi, bangun sholat kita dengan kesadaran. Setiap kita mau sholat, kita bangun kesadaran. Ya Allah, aku ingin membangun kerinduanku kepadamu melalui sholat ini. Kira-kira sehingga pelan-pelan sholat kita akan membangun makin kuat rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah membantu kita untuk membangun sholat yang seperti itu. Lebih kurangnya saya mohon maaf atas perhatian ibu bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih. Sementara saya tutup dulu, kalau misalnya ada tanya jawab saya serahkan kepada DKM ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.